Luar biasa. Jadi memang ini serem sekali ya. Serem sekali. Ini digas langsung kita hari ini live viewernya 1,7 ya udah ya. Tadi saya tampilkan juga foto Kame ini merengek minta maaf sama Donald Trump. Tapi rasanya tidak mungkin selesai karena tujuannya memang mau menyingkirkan ya Khamenei, resimnya mau diganti. Ini adalah pembiayaan terorisme yang luar biasa. Turki termasuk ya. Saya rasa Turki sebentar lagi juga akan disabet juga kalau macam-macam ya. Luar biasa. Jadi memang ini serem sekali ya. Serem sekali. Ini digas langsung kita hari ini live viewernya 1,7 ya udah ya. Tadi saya tampilkan juga foto Kame ini merengek minta maaf sama Donald Trump. Tapi rasanya tidak mungkin selesai karena tujuannya memang mau menyingkirkan ya Khamenei, resimnya mau diganti. Karena resim ini memang begitu jahat ya, begitu jahat, begitu kejam dan membiayai banyak sekali separuh dari terorisme dunia ini dibiayai oleh Khamenei. Ya, selain dari Afghanistan, ya, Iran, ini adalah pembiayaan terorisme yang luar biasa. Turki termasuk ya. Saya rasa Turki sebentar lagi juga akan disabet juga kalau macam-macam ya. Tapi kalau saya lihat Turki malah diem aja ya, belakangan diem. Mungkin aduh udah bingung kali dia ya. Aduh. Oke ini kasih permesta dulu nih. Saya, Kenapa? saya sedikit Pak Pong, Boleh Pak Andi. dari pihak saya, dari pihak kita nih yang di US, cuman satu. Ya memang yang di sana memang dihancurkan, dihancurkan. Who cares ya, dihancurkan. Saya dari dulu udah bilang, Cina kalau nggak ada cuan nggak mungkin ikut. Rusia udah nawarin si Ali Khamenei tinggal di sana. Jadi Rusia juga udah kehabisan duit perang sama Ukraina. Cuman yang satu ini yang saya khawatirkan. Menurut berita, menurut Tom Homan ya, ini National Security. Selama 4 tahun si Biden open border policy ini kurang lebih ada 11.000 orang Iran yang illegal yang masuk. Nah, di antara 11.000 ini ada kemungkinan 80% teroris. Nah, sekarang problemnya ini mereka ini FBI lagi giat-giat mencari orang-orang ini. Nah, dalam kesempatan perang ini, kemungkinan teroris ini udah diaktifkan. Jadi, mamanya ada pertandingan sepak bola, kayak apa, pokoknya ada kalau ada keramaian-keramaian, tahu-tahu mereka ini ya kan, Allahu Akbar, boom, ngepom diri. Ini yang ditakutkan sekarang ini. Jadi sekarang ini yang paling ramai ini, paling sibuk ini si FBI. Gimana cari orang 11.000 orang ini di tanah yang sebesar ini sulit sekali kayak cari jarum di needle in the haystack. Jadi itu aja yang kita khawatirkan yang kita yang domestik di US ini. Jadi ini sewaktu-waktu ini sel-sel ini bisa meledak. Itu aja yang kita takutin. Sebelum mudah-mudahan FBI kerja berat sama Homeland Security bisa nangkepin orang-orang ini sebelum terjadi sesuatu. Itu aja, thank you. Saya rasa dengan runtuhnya resim ini ya jaringan terorisme ini satu-satu akan dihajar semua dan tadi yang Pak Andi sebutkan tadi siapapun itu semua tadi satu-satu itu ya pasti akan ikut kena imbasnya karena intinya kan siapa yang membiayai dan dari mana duitnya duitnya dari mana kamen dari malak negara-negara Arab ya kan makanya sama seperti Putin di Eropa dia malak negara-negara Eropa sama Iran juga di Arab dia malak juga sama tukang malak makanya Putin nggak saya rasa tidak akan mau bantu tidak akan mau bantu eh, Iran dari kemarin sudah saya bilang ya nggak akan bantu Putin tidak akan bantu Iran karena itu hopeng bener sama si Donald Trump ya Donald Trump itu istilahnya itu sudah biasa menggunakan jasanya Putin sebagai debt collector istilahnya begitu dan Donald Trump ini kan pengusaha nah ini adalah debt collectornya si Putin itu ya oke nih ini permesta sudah siap belum nih permesta ini kasih permesta tadi udah nongol permesta hilang. Oke. Iya, Oke, shalom Permesta, teman-teman. lalu Shalom. Andi bukan setan ya. Silakan Permesta.
Shalom. Saya ke United States dulu ya. Di Wakil Presiden mengatakan yang update hari ini ada kemarin ada mengatakan bahwa Amerika ini tidak melawan rakyat Iran. Dia lagi melawan pembangkit listrik tenaga nuklirnya itu. Kemudian dia melawan si Khomeini ini. Ini satu pernyataan yang luar biasa dikatakan oleh Wakil Presiden United States. Benar juga, seorang wanita yang itu yang dari Homeland Security yang ditanyakan Pak Andi sebenarnya adalah kebenaran. Ada treatment, ada ancaman daripada imigran-imigran Iran ini ya yang masuk ke Amerika. Mereka sedikitnya menjadi ancaman. Mereka kan orang manusia-manusia yang nekat gitu. Mereka dengan bentuk cara apapun karena ajarannya ini memang bicara radikal, Pak. Ya, ini berbahaya bagi Amerika kalau muncul orang-orang imigrasi Iran ini yang digunakan oleh yang digunakan oleh Iran untuk memata-matai negara Amerika. Dan ada isu yang kemarin penembakan juga isu aja, bukan dari saya, isu bahwa waktu penembakan Donald Trump itu ada narasi pesanan dari Iran. Nah itu, ya ini sebagai opini dari beberapa orang kemarin. Dan kemudian kita pikir ternyata ini Donald Trump ya bukan orang bisnismen loh. Dia punya rancangan perang luar biasa. Dia bilang nanti 2 minggu ke depan saya akan mengambil keputusan. Nah, ini orang-orang Iran ini si pemimpin dia terwanti-wanti, sabarlah 2 minggu lagi dia akan menyerang. Ternyata tiba-tiba besoknya sudah menyerang. Itu yang saya lagi mengamati luar biasa cara pikir ini. Ternyata dia juga orang strategi perang. Nah, itulah kita lihat ya suatu realitas ya tentang apa yang terjadi di Amerika mau menghadapi ini. Kemudian tadi bagus ulasan Pak Paul tadi masalah yang Dani Danon itu dia bikin dia berbicara di United Nation ya. Akhirnya si sekjennya PBB terdiam karena beginilah kemampuan seorang berdiplomasi seperti itu gitu. Narasinya adalah narasi kebenaran yang dia sampaikan. Melainkan waktu dia menyampaikan afidavit itu, dia menggunakan picture, dia menggunakan ini loh. Sehingga tidak terbantahkan apa yang disampaikan, bukan suatu diplomasi ilusi. Beda yang disampaikan oleh Iran, yang salah satu utusan, yang notabene tidak ada bukti kekuatan hukum yang bisa mendukung dia gitu. Akhirnya pembahasannya kayak, bukan kita itu ya, bukan saya karena tidak membela Iran, bukan. Karena itu tidak make sense untuk menggunakan alat diplomasinya itu. Nah, itu yang kita lihat. Dani Danon ini patut orang-orang Indonesia, cara orang-orang Indonesia untuk membawakan pesan diplomat. Kan benar dikatakan oleh Pak Paul minggu lalu bahwa cara damai salah satu Iran dan Amerika dan Israel melalui diplomasi. Ya memang kalau kita pintar diplomasi, memang ada clue-nya ya. Kalau kita mau melihat itu, ada kesimpulannya. Nah itu salah satu ya, kasih sedikit pemahaman. Kedua, saya inginkanlah si itu Prof. Hikmanto itu, ya Hikmanto Juwana bilang adalah pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia. Anda kalau seorang, mudah-mudahan ini Prof dengar ya. Ya, Prof dengar. Anda kalau seorang Prof doktor itu, Anda membawakan narasi itu akademis loh. Itu baru dibilang pinter analisanya. Jangan Anda, karena saya dengar narasi Anda setiap kali membawakan komentar tentang perang, Anda itu sifatnya adalah subjektif. Subjektif dalam konteks tidak melihat objektif itu. Subjektif dalam konteks apa? Karena you Islam gitu. Karena you doktornya didasar kepada kebencian dulu. Coba teman-teman nonton dia di televisi itu. Kalau diskusi kayak gagap, kayak ketakutan. Kadang-kadang hilang akademisnya.
cara pemikiran akademis, kemudian cara pemikiran yang objektif. Objektif beginilah. Objektif baguslah kalau kita melihat kekuatan diplomasi Israel bagaimana, ya. Itu yang dibilang Israel punya kemampuan diplomasi sehingga dia punya pengaruh di dunia internasional luar biasa. Itu dikatakan oleh pakar-pakar yang objektif. Kemudian si pakar-pakar objektif mengatakan, lihat loh, angkatan perangnya, teknologi perangnya, itu objektif gitu. Kemudian dia melihat daripada keseluruhan niat, etika, moral, estetika, pesan daripada orang Israel apa itu. Pemerintah apa pesannya gitu. Itu orang akademis cara menilai. Tetapi si ini Hikmanto ini yang selalu digambarkan setiap kali itu, saya kira itu dia sebagai alat promosi aja, sebagai promosi di UI, melainkan akan menurun, ya, akan menurun mahasiswa untuk ke UI kalau diajarkan orang-orang seperti ini. Karena kita tahu bersama beberapa puluh tahun lalu UI ini sudah masuk ke university yang sifatnya sudah dikuasai kelompok Islam. Itu benar itu kalau Anda track di media. Saya cuma mau menghilangkan kewibawaan Prof. Doktor yang kaburator bocor ini ya, yang tidak punya pengetahuan akademis, cuma ya mau menjelaskan ada dasar kebencian. Kemudian orang ini tidak ada prinsip gitu. Kalau tahun-tahun lalu, beberapa minggu lalu dia bicara begini, sekarang dia mulai bicara lain lagi gitu. Dan kemudian cara berpikir seperti ini orang licik gitu. Artinya begini, orang lain berpikir ya, orang-orang yang cinta janganlah terjadi perang dunia ketiga. Karena korbannya cuma kamu. Ini ada 606 miliar penduduk di dunia ini. You jangan berpikir you punya diri sendiri. Kenapa ini ada dasar berpikir orang-orang seperti ini? Karena ajaran di Islamnya dia sudah begitu gitu. Itu kan kita di perumpamaan seperti di firman Tuhan kan. Seorang baik dibelah dua. Akhirnya seorang Raja Salomo yang bijak itu janganlah. Lebih baik serahkan kepada dia. Jangan dibelah dua. Itu cara orang Islam begitu. Si Islam ini bilang belah dua aja si penduduk itu baik ini. Baru dibagi. Si seorang bijaksana jangan loh. Jangan dibunuh. Nah ini satu filosofi yang luar biasa. Karena kenapa saya kembali ke situ? Karena ajarannya, budayanya Islam sudah dasar begitu. Saya tidak membenci Islam, tapi budayanya itu. Nah, ini saya mau kembali ke etika moral daripada orang Israel. Ya, pemimpin Israel. Mereka sebenarnya cinta damai, cinta keharmonisan. Yang dilawankan sekarang itu, yang kita tahu bahwa antara Iran dan Israel dan Amerika mau melawan orang yang kita bilang kemarin, rezimnya itu. Ya, yang rezimnya yang kita bilang kemarin otoriter cara kepemimpinannya itu kan ya diktator cara kepemimpinannya, kemudian tidak ada kemanusiaan kepemimpinannya. Baru ada narasi mengatakan teman-teman di sini supaya kita buktikan loh, supaya kita tidak berargumentasi kosong. Siapa yang mendukung? Siapa yang mendukung ISIS? Siapa yang mendukung Hamas? Siapa yang mendukung Hizbullah? Siapa yang mendukung Houthi? Tapi logika dijalankan. Hampir 101 orang atau 1.001 orang mengatakan yang mendukung itu adalah rezimnya Iran gitu. Dan niatnya apa? Cuma suka mau menghancurkan dunia. Itu logikanya. Kemudian kita sampaikan hari ini aja teman-teman. Barangkali dia lagi yang mengirim pembunuhan, penghancuran bom di gereja di Syria. Yang meninggal 22 orang kemarin. Ini karena kebengisannya. Tapi tidak boleh dihindari teman-teman yang muslim di Indonesia. Seperti Pak Hikmanto ini, dokter profesor. Pak, saya minta tolonglah. Kalau Bapak beranalisa pakai objektif lah. Supaya anak-anak didik Anda yang mendapatkan pendidikan hukum internasional. Sehingga mereka punya kemampuan berdiplomasi di dunia internasional. Seperti Mokhtar Kusumaatmaja. Seperti Alik Alatas. Nah, itu cara berpikir seperti itu, Pak. Itu diplomasi luar negeri, Kemenlu dulu, yang pintar-pintar seperti jangan ikut si Kemenlu kemarin, itu perempuan itu, yang sifatnya masih lagi subjektif, keislaman, seperti Bapak itu. Bapak itu kalau menjadi seorang dosen, ya, menjadi guru besar luar biasa, dengar ya Pak, UI, Anda lebih objektif, dulu jelaskan keobjektifisannya itu. Baru Anda masuk
sebagai Anda orang percaya sebagai Muslim Islam, baru Anda masuk ke subjektivitas itu. Supaya kesatu keseluruhan memberikan pendidikan kepada you punya mahasiswa, memberikan pendidikan kepada negara dan bangsa. Jangan Anda masuk di dalam konteks subjektifnya itu. Itu semua coba tegur ini. Kemudian Bapak jangan, ya kedua, ya kemudian Bapak itu jangan cuma diam di UI. Bapak sedikit ke Amerika lah, ya, supaya wawasannya luas cara berpolitik. Atau kemana aja? Ke Eropa, tinggallah 5-6 tahun. Supaya ada pengetahuan umum. Jangan terkungkung dengan saya bilang radikal-radikal cara berpikir seperti itu. Ya artinya kita dapat kesimpulan bahwa apa yang dikatakan oleh JD Wakil Presiden hari ini adalah bahwa dia tidak perang melawan rakyat Iran loh. Dia melawan tentang ini. Ya. Kemudian strategi, saya ulangi, strategi Donald Trump sangat luar biasa. Sekarang bagi kita, di Amerika apa yang terjadi? Di media-media di Indonesia kemarin bermuat bahwa anggota senator, anggota kongresmen mengblame Donald Trump karena dia tidak memerintahkan untuk melakukan penyerangan. Ini dimuat media-media